Sahabat BDKA, mari kita mohon pertolongan Tuhan sehingga dapat melihat Kristus dengan jelas. Biar Kristus yang ditinggikan, sehingga kita semuanya tidak tersesat. Ya benar, karena hanya Kristus yang sanggup menghibur dan memimpin hidup kita. Kondisi itulah yang akan kita saksikan melalui sejarah orang Israel setelah 400 tahun yang tidak ada firman. Ternyata Allah menyiapkan anugerah yang teramat besar, bukan hanya buat satu keluarga iman, namun buat seluruh umatnya. Kondisi terburuk tidak akan selamanya buruk, karena Dia beranugerah menyatakan penghiburannya dengan mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi kedatangannya. Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan berikan pencerahan kepada kami, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, orang-orang Israel tetap beribadah kepada Allah di bait suci ketika mereka dijajah oleh orang-orang Romawi. Mereka melakukan ibadah seperti yang diperintahkan oleh Musa. Sehingga para imam tetap membawa persembahan, yaitu membakar kemenyan di ruang kudus di atas mezbah yang terbuat dari emas di setiap pagi dan di setiap petang. Ketika para imam itu ada di bait Allah, mereka bergumul, berdoa, bersembahyang kepada Allah yang di surga, mewakili orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka keluar dari ruang kudus itu, mereka memberkati jemaat Tuhan yang sedang beribadah atas nama Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu ada begitu banyak imam, sehingga untuk menata ketertiban dalam pelayanan, imam-imam itu dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Nah, adik-adik, di dalam ibadah itu hanya ada satu orang saja yang boleh masuk ke dalam ruang kudus. Jadi bagaimana supaya yang banyak ini dapat ditentukan satu orang yang bisa masuk ke dalam ruang kudus? Mereka membuang undi, adik-adik. Dan siapa yang mendapatkan undi itu, dialah yang bertugas untuk membawa kemenyan dan membakarnya di ruang kudus. Suatu ketika rombongan Abia, kelompok Abia yang mendapatkan tugas untuk melayani Tuhan di bait suci. Dan mereka pun membuang undi untuk menentukan siapakah yang akan masuk ke ruang kudus itu. Ternyata Zakarialah yang mendapatkan undi itu, sehingga Zakaria masuk ke ruang kudus untuk membakar kemenyan di atas mezbah. Adik-adik, tentu ini menjadi sebuah pelayanan yang penuh pergumulan dari Zakaria. Mengapa? Karena Zakaria harus mewakili orang Israel untuk membawa pergumulan orang Israel di hadapan Tuhan. Padahal Zakaria sendiri mempunyai pergumulan yang cukup berat. Apakah pergumulan Zakaria, adik-adik? Zakaria sampai dengan waktu itu di mana dia sudah lanjut usianya, belum mempunyai anak. Padahal pada waktu itu, adik-adik, keluarga yang tidak mempunyai anak dianggap mempunyai sebuah aib yang besar.
Jadi Zakaria masuk dan berdoa bahwa pergumulan orang-orang Israel, dia sendiri sedang bergumul dengan rasa malu karena dia tidak mempunyai anak. Tetapi dalam hal ini kita dapat mencontoh ada sebuah teladan baik dari Zakaria. Apakah itu? Walaupun dia mungkin merasakan kekecewaan dan merasa kurang dari berkat Tuhan, namun dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan dia tetap melayani Tuhan dengan sungguh hati dan dengan sebaik-baiknya. Bukankah ini menjadi sebuah teladan yang baik untuk kita, adik-adik? Nah, ketika Zakaria mau membakar kemenyan itu, kemudian dia melihat ada malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah. Itu membuat Zakaria menjadi terkejut. Zakaria menjadi takut, adik-adik. Mengapa? Karena Zakaria tahu betul bahwa tidak ada orang berdosa yang selamat ketika mereka berjumpa dengan kesucian Tuhan. Itulah yang membuat Zakaria begitu takut, begitu terkejut. Hanya orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan sajalah yang mereka akan tetap dapat hidup dan selamat. Namun malaikat itu kemudian berkata kepada Zakaria, "Hei Zakaria, janganlah kamu takut, sebab doamu sudah didengar. Elisabet istrimu itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamakan dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita karena anak itu, dan banyak orang akan bergembira karena anak itu." Nah, adik-adik, bukankah ini sebuah berita yang memang menggembirakan buat Zakaria? Dan apakah yang dimaksud oleh malaikat itu bahwa Zakaria akan bersuka cita karena aibnya diangkat oleh Tuhan sehingga dia tidak merasa mau lagi? Bukan, adik-adik. Karena malaikat itu berkata bahwa anak itu akan menjadi pelayan Tuhan yang besar. Bahwa anak itu tidak akan minum minuman keras, tidak akan minum anggur. Anak itu akan dipimpin oleh Roh Kudus sejak di masa kandungannya. Adik-adik, anak ini akan bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang besar. Itu yang membuat Zakaria bersuka cita. Adik-adik, bukankah ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita? Sukacita itu bukan ketika kita dapat mencapai apa yang kita idam-idamkan, namun ketika kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Adik-adik, ternyata bukan itu saja yang membuat anak ini akan membuat Zakaria dan banyak orang bersuka cita. Malaikat itu melanjutkan bahwa anak ini akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Anak ini akan membuat bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Akan membuat orang-orang yang jahat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena anak ini harus menyiapkan sebuah jalan bagi penebus yang akan datang. Adik-adik, bukankah ini menjadi sebuah berita yang sungguh-sungguh membuat bersuka cita? Bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet itu akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Dia akan menyiapkan sebuah umat yang bertobat dari dosa-dosanya, sehingga mereka berbalik dari jalan yang sesat. Mereka kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang berdosa itu hanya memikirkan dirinya sendiri itu, akhirnya mereka bertobat dan mereka memikirkan keluarga mereka sendiri, dan mereka berdamai lagi dengan anak-anaknya. Adik-adik, bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat tadi sudah mengatakan bahwa anak itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak minum minuman keras, dia tidak minum anggur. Untuk melambangkan apa? Bahwa kekuatannya, hikmatnya itu bukan berasal dari dunia, namun berasal dari Allah. Adik-adik, sukacita yang dirasakan oleh Zakaria bukan berpusat kepada diri sendiri.
Justru sukacita itu karena mengetahui rencana Allah akan dipersiapkan oleh anaknya. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Mungkin kita sibuk, mungkin kita melayani ke sini ke sana, tapi kalau itu tidak membawa orang kepada Tuhan, pelayanan kita akan sia-sia. Tetapi kalau dengan pelayanan kita itu kita membawa banyak orang kembali kepada Tuhan, maka pelayanan kita akan mendatangkan sukacita. Kelahiran Yohanes, anak Zakaria, mendatangkan sukacita bagi Zakaria. Bukan karena aibnya terlepaskan, bukan karena rasa malunya dihilangkan, tetapi karena anak itu boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan dan membawa orang kembali kepada Tuhan. Demikianlah seharusnya kita bersukacita. Pelayanan kita membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini pun boleh menyadarkan kita supaya kita boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan walaupun mungkin kita mengalami kekecewaan. Dan bila kita bersukacita bukan karena kita sibuk, tapi kita bersukacita karena kita melihat orang kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh Bapa mendapatkan teladan yang indah dari Zakaria, bahwa dia walaupun mengalami kekecewaan, namun dia tetap bersyukur, berterima kasih dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendapat teladan dari Zakaria, sukacita bukan karena segala keegoisannya terpenuhi, namun karena kehendak Tuhan boleh dinyatakan, sehingga anaknya membawa banyak orang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya menjadi alat di tangan Tuhan, supaya melalui pelayanan kami, banyak orang yang sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian hormat hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur Tuhan sudah memakai hamba-Nya yang tidak layak untuk menyampaikan firman dengan limpah. Dan mengingatkan sahabat PDKA bahwa setiap pemberian Tuhan itu bukan semata-mata untuk kesenangan sendiri, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, mari kita bersukacita karena namanya semakin dipermuliakan. Berarti teman-teman harus pelajari misteri ini dengan membaca Lukas 1 ayat 18 sampai 22. Semangat menjadi saksi Kristus.